Sujud dulu yang minum. Main iso nanti anak-anak ka sekolah dulu iso beli TK Al-Hijrah. Masuk arana do tuna terko jerbe papinya pada. Jadi memang itu orang dan ada pengurus dulu nanti ya. Maka nanti begitu ditelepon bidang keagamaan oleh baik tersebut Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah langsung dapat uang mudah-mudahan. Jadi orang fakir mertua ya margana dari Munte alamat tinggal Sabon di Kayobun Gamal. Alhamdulillah al-fakir pilihan Allah berupa nikmat dan kesempatan bisa nyantri di pondok pesantren Mustofawiyah Purbabarunya kalau masih Kabupaten Tapanuli Selatan karena baru menjadi Mandai Natal. Orang bayar saat ini lulus tahun 2002, menyambung sekolah, sempat daftar ke IAIN atau sekarang WIN, tapi saya pindahkan karena suka bahasa Inggris. Saya mendaftar ke ITTS, dulu namanya Institut Tapanuli Selatan, atau orang biasa menyebutnya dengan USU. Universitas Ikatan Ujung. Alhamdulillah sudah menikah, istri baru satu biaya. Dagangan alhamdulillah 2, masa pasang. Sada anak lain sada. Jadi aktivitas sehari-hari adalah mengajar. Kalau ditanya kita utamanya dakwah. Mengajar adalah hanya untuk menopang hidup agar bisa berdakwah. Jadi kayak jurnaya sehari-hari mengajar doa yang kalau kita suka mohon sebenarnya takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi imas sekilas perkenalan. Jadi alhamdulillah kita berada di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi masuk Zulhijjah. Sudah hari Jumat kemarin tanggal 20 ini Sabtu 21 Minggu 22 Zulqa'dah. Nah, dalam B berarti kita akan masuk Zulqa'dah dan alhamdulillah saya lihat kemarin di hari Sabtu para diyuf rahman atau para tamu Allah yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah dan Madinah. Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang melaksanakan haji dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya yang pantas illa jannah kecuali surga. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan predikat haji mabrur tidak hanya Allah hapuskan dosa-dosanya, tapi juga nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga tanpa azab. Tanpa azab maksudnya dijelaskan adalah tanpa perlu lagi transit di neraka. Imayat pahala bagi jamaah haji yang memperoleh predikat mabrur. Memang nggak boleh biaya nanti 40 juta lebih. Tapi berapalah 40 juta lebih dibandingkan jaminan Allah. Rasul yang jamin Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang memperoleh haji mabrur, Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa perlu lagi transit di neraka. Itu jaminan bagi orang yang memperoleh haji mabrur. Maka kita niatkan mudah-mudahan kita juga minimal satu kali seumur hidup bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ada ya, saking goranglah pahala haji mabrur. Menggunakan rasofi sampai dikarejo. Berapa 40 juta dibandingkan jaminan surga yang Rasulullah SAW jaminkan untuk kita, dan kita dijamin masuk surga tanpa perlu transit di neraka. Kenapa? Karena kita semua telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, tapi tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan singgah di neraka. Alangkah bahagianya orang-orang yang memperoleh haji mabrur, mereka akan masuk surga Allah tanpa hisab dan tidak lagi perlu transit di neraka. Sementara kita jangankan surga, sandal kita pun belum tentu akan masuk surga.
Sebagaimana Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, apakah amalan yang engkau lakukan sehingga aku mendengarkan suara kedua terempak di surga?" Para ulama mengatakan bahwa kedua sandal Bilal lebih berharga dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Anggo bandingkan ayah umat harga amdo pesolot di Bilal daripada dunia dan seluruh isinya. Asli arana solot di Bilal madu sampai di surga. Ibege Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heran Nabi marsaba Nabi Bilal. Ya Bilal, aduh kira-kira amalanmu mau bege suara di solot di surga. Ada Nabi Bilal mah, oh ya Rasulullah, adung dalam sada amalan na paling kucintai indah juga ada ketinggalan. Ali melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itulah amalan yang menghantarkan Bilal sehingga sandalnya telah sampai di surga, padahal orangnya masih berada di dunia. Itulah amalan para sahabat. Hebatnya mereka begitu. Mereka adalah orang-orang yang masih berada di dunia, tetapi Allah telah menjaminkan surga untuk mereka. Itulah amalan para sahabat. Begitu juga Abu Bakar Siddiq, begitu juga Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Mereka adalah orang-orang yang waktu itu telah masih berada di dunia, tetapi telah Allah jaminkan, Allah telah bangunkan untuk mereka istana di surga. Kenapa mereka bisa begitu? Karena perjuangan mereka, karena pengorbanan mereka terhadap Islam. Itulah yang menyebabkan mereka memperoleh derajat dan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan karena keimanan mereka terhadap negeri akhirat yang abadi. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq juga memperoleh istana di surga karena pengamalan dan pengorbanannya yang luar biasa. Apa pengamalan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, habis tak bersisa, sehingga Abu Bakar Siddiq memakai pakaian yang tak layak dipakai. Umdegesan bepe rumah, umdegesan bepe ayah, baru kita pakai yang itu. Pernah satu ketika Abu Bakar Siddiq sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maza fa'ala Abu Bakar?" Apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar memakai pakaian yang seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Jibril, qad anfaq maluhu hatta qabla al-fath." Sesungguhnya Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya sebelum penaklukan kota Makkah. Habis saya, habis umat, harta Abu Bakar Siddiq diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, lalu apa yang akan engkau gunakan untuk menjamin anak dan istrimu?" Apa jawaban Abu Bakar? Menangis Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kafaa billahi wa Rasul." Ya Rasulullah, cukuplah Allah dan Rasulullah SAW sebagai penjamin untuk hidup. Itulah jawaban Abu Bakar Siddiq. Kemudian mereka Jibril kembali bertanya, "Ya Muhammad, is'al." Wahai Muhammad, tanyalah Abu Bakar, ar-radiya bima fa'alta. Apakah Abu Bakar ridho dengan amal yang dia lakukan? Kemudian Abu Bakar menjawab dengan menangis, "Ya Rasulullah, wa kaifa nardu bima yuhibbullah wa rasul." Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Abu Bakar tidak ridho dengan apa yang dicintai dan Rasul? Maka Abu Bakar menangis. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, balligh salamillah wa salami, fa inna qad bana lahu baitan fil jannah." Wahai Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan salam dariku. Sesungguhnya Allah telah membangunkan rumah untuk Abu Bakar di surga. Begitulah Abu Bakar memperoleh rumah di surga karena pengorbanannya yang sangat luar biasa menolong agama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Mukminin Khadijah. Khadijah juga memperoleh sebagaimana apa yang diperoleh oleh Abu Bakar.
ketika Rasulullah SAW juga sedang duduk bersama malaikat Jibril dan Khadijah tidak melihat. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad," itu Khadijah datang, "Balik salamillah wa salami fa inna qurbanaka baita jannah." Wahai Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan salam dariku. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana, rumah di surga untuk Khadijah. Kenapa? Karena pengorbanan Khadijah yang sangat luar biasa. Rumah Khadijah setiap hari tidak pernah sepi dari kunjungan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rumah Khadijah dipakai untuk menolong dakwah Rasulullah dan mengembangkan, memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Itulah kenapa dikatakan oleh para ulama bahwa nanti rumah Khadijah di surga adalah rumah yang tidak sepi. Kenapa? Karena sewaktu di dunia rumah Khadijah tidak pernah sepi dari kunjungan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang jumlahnya ratusan ribu orang. Maka nanti Khadijah memperoleh rumah di surga, rumah yang sepi dan tenang, dan Khadijah mendapatkan istana di surga padahal dia waktu itu masih hidup di dunia. Kenapa? Karena pengorbanannya, karena perjuangannya terhadap Rasulullah SAW. Bayangkan ayat